Selamat pagi saudaraku, izinkan saya menyampaikan renungan singkat seperti biasanya. Untuk kali ini saya beri tema, hidup baik adalah mutlak bagi orang Kristen. Diambil teksnya dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dan 12 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara yang kasih, kita dinasihati sebagai orang Kristen dari sabda Tuhan tadi bahwa kita harus menjauhkan diri dari segala keinginan daging. Dalam sudut pandang sekarang, kalau kita bicara mengenai keinginan daging, selalu orang berpikir itu tentang keinginan seksual, hal yang berkait dengan nafsu birahi. Tapi dalam sudut pandang Alkitab, saudaraku, keinginan daging itu adalah sebuah keinginan dan gaya hidup yang jauh lebih luas. Yang itu berarti bahwa suatu keinginan dan gaya hidup yang dikendalikan oleh nafsu, oleh kedagingan, oleh kuasa dosa, oleh kuasa iblis dan setan. Yaitu gaya hidup yang mengabaikan kebenaran, mengabaikan sabda Tuhan, mengabaikan norma, dan mengabaikan sesama. Dalam konteks ini, saudaraku, kita dinasihati untuk menjauhi dengan dua alasan. Alasan yang pertama, saudaraku, sesuai dengan teks yang kita baca tadi, bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang dipandang sebagai pendatang dan perantau. Artinya apa, saudaraku? Itu berarti bahwa dunia tempat kita ada sekarang ini bukanlah tempat permanen kita. Walaupun kita ada di dalam dunia. Dalam konteks itu, saudara, kita digambarkan sebagai perantau dan pendatang. Karena dunia tempat kita tinggal itu adalah tempat sementara. Orang Jawa bilang, mampir ngombe, berhenti sebentar untuk minum saja. Artinya hidup manusia itu sangat pendek. Tetapi dalam hidup yang sangat pendek ini sebenarnya kita sedang menuju ke suatu tujuan yang lebih baik dan abadi. Dan karena itu, karena kita sedang menuju kepada tujuan yang lebih baik dan abadi, maka jangan sampai kita terikat oleh keinginan daging yang bisa merusak hidup normatif kita, hidup kekristenan kita, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita terikat dan terpikat oleh dunia ini dan menjadi sama dengan dunia, bisa jadi kita akan salah arah dan atau lupa tujuan kita. Terlalu asik dengan dunia ini sampai akhirnya kita abai dan kemudian kita kehilangan arah yang sebenarnya. Sama seperti mahasiswa yang dikirim oleh orang tuanya dari luar daerah ke Jogja untuk belajar di kota pelajar ini. Kalau dia abai terhadap kuliahnya, dia hanya hidup berpoya-poya, bersenang-senang, menghabiskan uang kiriman papa mamanya hanya untuk memuaskan dagingnya. Lalu saudaraku, akhirnya apa yang terjadi? Dia kemudian gagal dan tidak punya masa depan. Dan menyesal, tapi menyesal yang tidak berguna. Alasan yang kedua, saudaraku, adalah bahwa kekristenan itu adalah orang-orang yang telah bertobat dan mengikut Tuhan. Karena itu, kalau orang Kristen hidup di dunia ini, dia harus hidup baik. Supaya kalau difitnah sebagai orang durjana, mereka bisa melihat perbuatan kita yang baik. Yang diwarnai kejujuran, yang diwarnai dengan kebenaran, yang diwarnai dengan norma-norma Alkitabiah. Sehingga saudaraku, wajib sifatnya, mutlak hukumnya. Kristen itu harus hidup dengan baik dan benar. Saudaraku, itulah sebabnya kita harus menjauhi semua keinginan daging yang jahat itu. Dan kita hidup benar. Supaya Tuhan dimuliakan melalui dan oleh hidup kita. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kasih Tuhan bagi kami, berkat Tuhan bagi kami. Tolonglah kami dalam kehidupan. Supaya hari ini kami bisa melakukan bagian kami yang benar. Dan hidup benar dan baik. Karena kami sedang menuju kepada tujuan yang kekal. Yang lebih indah. Tolonglah kami, berkatilah kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati umat-Mu, berkati negeri kami, berkati bangsa Indonesia. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudaraku, selamat pagi.